Samsung S23 versus Asus Zenfone 10. Ya, ini adalah duel HP kecil cabai rawit. Karena memang nyari HP compact di tahun ini tuh susah banget karena pilihannya sedikit banget. Tapi ternyata ketika dua HP ini resmi, banyak di antara kalian yang masih bertanya, mending beli yang mana? Padahal dari selisih harga aja udah beda jauh. Tapi ya ada kalian yang pengen hemat, sekaligus pengen nambah jauh. Jadi gue berharap dengan adanya video ini, kalian bisa terbantu dan bisa dapat keputusan tepat untuk membeli di antara kedua smartphone ini. Karena gue akan kasih tunjuk masing-masing kelebihan, kekurangan, dan persamaan. So, welcome back to Up2Date ID Channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Kedua HP ini menggunakan chipset yang paling ngebut sampai saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 2. Mungkin bedanya di Samsung di customize karena clock speednya lebih ngebut, makanya di ujung nama prosesor atau chipsetnya ada 4 Galaxy. Tapi, apakah dengan perbedaan angka tutus 100 ribuan itu akan ngefek ke performance in real life? Menurut gue ya jelas tidak. Ketika gue udah pakai kedua HP ini bersamaan secara langsung, terutama main Genshin Impact dengan settingan highest plus 60 fps, gue ngerasa Asus itu bisa memberikan performa yang lebih stabil. Walaupun memang ketika suhu udah mulai panas, FPS-nya akan turun, tapi tetap ini stabil banget ketimbang di Samsung yang agak naik turun. Walaupun tetap kisaran FPS yang diberikan Samsung itu masih lebih tinggi, rata-ratanya di angka 45-50 fps ketika suhu udah mulai panas. Dan ketika masih adem, ini bisa rata-ratanya di angka 50-55 fps. Dan ngomongin soal performa Mobile Legends, barulah gue lebih senang di Samsung karena refresh rate ultranya itu bisa kebuka, sehingga ketika gue melakukan sentuhan sana-sini, animasi yang ditampilin yang ngikutin sesuai refresh rate dari si HP-nya. Benar-benar ke-optimize antara software dan hardware ketimbang di Asus yang saat ini masih mentok di high aja alias belum bisa kebuka ultra. Dan untuk penggunaan setiap hari, gue ngerasa keduanya sama persis, gak ada pembeda sama sekali. Buka tutup aplikasi berjalan dengan baik, lancar, gak ada endet-endet, gak ada animasi lag. Dan untuk kedua spek lainnya, ya, HP ini sama-sama menggunakan RAM 8GB dengan storage pilihan yang startingnya mulai dari 128GB. Mungkin bedanya kalau misalkan kalian pengen dapetin storage speed yang lebih ngebut, yaitu menggunakan UFS 4.0, Samsung itu mesti dipilih 256GB. Ya, varian 128GB masih menggunakan UFS 3.1, sedangkan Asus base storage 128GB-nya aja udah menggunakan UFS 4.0. Ya, overall memang kedua HP ini memberikan performa yang bagus banget sih. Gak akan salah pilih kalau mentingin soal performa. Ukuran layar Asus ini lebih kecil di 5,92 inch dengan panel Super AMOLED, sedangkan ukuran layar di Samsung lebih besar di 6,1 inch dengan panel layar menggunakan Dynamic AMOLED 2X. Kalau ngomongin soal desain, wah, gue lebih prefer di Samsung karena terlihat lebih bagus, lebih kekinian, karena punya bezel yang lebih tipis dan terlihat lebih simetris ketimbang di Asus, mengingat ini HP flagship. Oke, ngomongin soal kualitas warna layar. Ya, dalam segi karakteristik saturasi warna, ini jelas berbeda. Di Samsung kelihatan lebih gonjreng, kelihatan lebih vivid, jadi terlihat sedikit lebih hidup, apalagi brightness-nya pun bisa lebih cerah. Jadi ya ketika gue pasang video sama bersebelahan, Asus tuh berasa lebih redup, walaupun gue surprise sih, ini masih bisa bersaing dengan S23. Dan ngomongin soal resolusi layar, sama-sama seperti Full HD Plus yang sama tajam, dan untuk refresh rate ada sedikit perbedaan. Asus lebih sedikit unggul karena support di 144Hz, yang memang kalau misalkan kalian pengen memaksimalkan 144Hz-nya ini mesti dipaksa lewat aplikasi Game Genie Game Booster-nya gitu. Ya, aplikasinya mesti ditoggle manual. Kalau misalkan nggak pengen ribet, ya mentoknya cuma di 120Hz sama kayak di Samsung. Tapi overall, animasi yang ditampilin mulus, gak ada endet-endet. Tapi dalam segi touch responsitivity, kebetulan untuk unit yang sekarang gue review, gue lebih suka di Asus karena tidak ada touch delay. Multitouch-nya pun lebih enak ketimbang di Samsung yang ada berasa touch delay-nya sih, seperti yang udah gue bahas di video 6 bulan pemakaian. Terakhir, untuk ketahanan layarnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass tanpa adanya screen protector. Jadi kalian mesti beli dan pasang sendiri ya guys.
Bagian yang gak kalah penting ada di baterai. Ya, Asus punya kapasitas yang lebih besar di 4300 mAh ketimbang di Samsung yang lebih kecil di 3900 mAh. Jadi ketika gue pakai kedua HP ini untuk penggunaan yang sama kayak main Genshin Impact, main Mobile Legends, nonton YouTube, scrolling Instagram dengan koneksi Wi-Fi yang sama, brightness-nya adaptif, ruangan yang sama, dan speakernya di 30%, hasilnya seperti yang bisa kalian lihat. Ya, intinya sih memang si Asus masih lebih awet, tapi gue surprise Samsung masih bisa bersaing padahal dengan kapasitas baterai segini bedanya. Dan ngomongin soal charging, Asus support di 30 watt yang brick chargernya masih di-include di dalam box, sedangkan Samsung support di 25 watt dan brick chargernya harus beli terpisah. Tapi gue ngerasa ketika gue ngecharge di kedua HP ini, ya kurang lebih tuh speed atau makan waktunya mirip sih. Ya wajar sih, mungkin karena memang kapasitas baterai di Asus lebih besar sedikit. Dan ngomongin soal fitur wireless charging, keduanya sama-sama support di 15 watt yang oke banget. Jadi kalau misalkan kalian pengen nge-charge tinggal tidur, bisa support selama kalian udah punya wireless charging padnya. Tapi yang bikin gue terheran-heran, kenapa Asus gak ada fitur reverse wireless charging kayak si Samsung? Jadi ketinggalannya tuh outdated buat HP flagship. Ya, jadi Samsung masih lebih versatile sih. Ketika gue jajarin kedua HP ini bersebelahan, memang dimensinya itu nggak kelihatan ada yang beda. Tapi harus gue akui, Asus ini sedikit lebih ramping, jadi berasa lebih compact, walaupun memang kalau kalian lihat ini jauh lebih tebal di 9,4 mm ketimbang di Samsung yang lebih tipis di 7,6 mm. Dan dalam segi bahan material, wah Samsung ini juara banget. Karena back covernya menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 5 dengan finishing matte doff dan framenya menggunakan metal, ketimbang di Asus back covernya menggunakan polikarbonat dengan frame baru menggunakan metal. Tapi dalam segi finishing gue lebih suka di Asus karena kelihatan beda aja dan berasa beda juga. Ketika dipegang ada berasa serbuk-serbuk halus kayak batu. Tapi ya memang ini gampang banget kena noda, gampang banget kebaret. Jadi pastikan HP manapun yang kalian beli, pakein case atau beli case biar nambah ekstra proteksi. Bukan berarti kaca ini bebas dari rusak loh ya guys. Justru malah lebih rentan kalau misalkan memang kena benda tajam, ini bisa retak. Tapi kalau kalian nyari body yang premium, jelas-lah Samsung nggak bohong. Dan by the way, untuk fitur-fitur di kedua HP ini mirip. Support IP68 dust and water resistant yang bisa tahan di kedalaman air 1,5 meter selama 30 menit. Dan untuk expansionnya, sama-sama cuma tersedia dual slot SIM yang support dual 5G plus koneksi Wi-Fi 6 tanpa adanya slot micro SD. Ya, tinggal pilih mau body premium atau finishing beda guys. Dalam segi konfigurasi kamera, harus gue akui memang Samsung lagi-lagi lebih unggul karena ada satu lensa telefoto. Sedangkan di Asus yang nggak ada lensa telefoto, cuma tersedia dual setup kamera aja. Tapi biar adil, gue langsung aja mau bandingin hasil foto di primary lens. Secara resolusinya sama-sama 50 megapiksel. Mana yang lebih bagus? Oke, untuk hasil foto di kondisi daylight dalam segi kecepatan capture-nya lebih cepat di Samsung, sehingga detail yang didapetin itu lebih konsisten dan lebih tajam ketimbang Asus yang lebih sering blur kalau foto objek dekat. Lanjut, soal dynamic range, kadang Asus bisa lebih baik, kadang Samsung lebih baik. Kalau soal highlight, sama-sama bagus dengan karakteristik warna yang berbeda. Kebanyakan Samsung terlihat lebih vivid. Sedangkan untuk low light, gue surprise kalau Asus bisa lebih mendekati natural dengan noise yang minim walaupun lagi-lagi detailnya nggak setajam Samsung. Begitu gue nyalain mode night mode, ya ini gue harus bilang sih, memang Asus kelihatan lebih natural, gak kelebihan kontras dan saturasi. Jadi untuk daylight gue lebih prefer ke Samsung, sedangkan untuk low light gue prefer ke Asus. Lanjut ngomongin soal perekaman video. Seperti yang kalian tahu, semua HP Snapdragon 8 Gen 2 yang gue pernah review rata-rata support resolusi 8K 30 fps. Tapi satu hal yang bikin gue heran, di Asus cuma support sampai 8K 24 fps, jadi tentu terlihat lebih patah-patah ketimbang di Samsung.
Jadi ya biar adil, gue langsung aja adu di resolusi 4K 30 fps. Hasil warna di kondisi daylight emang Samsung kelihatan lebih hidup, gak abu-abu dengan warna yang lebih kelihatan asli. Sedangkan di Asus, highlightnya bisa lebih ngangkat dan gimbal stabilization-nya ini ngefek banget buat ngurangin efek jitter ketika dipakai untuk record lari kayak gini seperti yang bisa kalian lihat. Gua nggak aktifin mode apapun, jadi bener-bener mode auto langsung record. Oke guys, jadi ini dia contoh perekaman video kamera depan. Sayang banget sih memang di Asus itu nggak bisa sampai 4K, cuma mentok di 1080p, sedangkan di Samsung bisa sampai 4K 60 fps. Dan untuk kualitas dynamic range, gue ngerasa memang di Samsung lebih baik. Lihat langit-langitnya tuh, sampai pesawat lewat tuh kelihatan. Sedangkan di Asus agak blown out walaupun memang masih kelihatan. Dan ini skin tone gue rada gelap ketimbang di Samsung yang kelihatan lebih cerah. Tapi gimana guys, menurut kalian untuk kualitas mic-nya? Coba komen di bawah. By the way, untuk di Zenfone muka gue lebih deket ya, padahal jarak sama bersebelahan. Oke, jadi ini dia contoh perekaman di kondisi malam hari, bener-bener gelap, minim cahaya. Kalau gue ngeliat dari viewfinder, Samsung itu punya kontras yang lebih bagus, lebih ngangkat, lebih terang, dan ya saturasinya lebih ngangkat juga. Tapi sedangkan di Zenfone ini gue ngerasa jitternya lebih minim dan warnanya lebih true to life seperti yang gue lihat di kondisi asli. Oke, buat kalian bertanya, bang gimana soal stabilisasi? Oke, langsung aja gue lari guys. Mana yang lebih stabil guys? Coba komen di bawah ya. Ya, kayak gitu guys. Oke, jadi ini dia contoh Instastory langsung dari Instagram untuk HP, Zenfone, dan Samsung. Mana yang lebih stabil guys? Coba komen di bawah. Dan ketika gue zoom in, ini stabil banget sih di Asus. Gokil. Zen UI versus One UI, user interface mana yang lebih enak untuk digunakan setiap hari bang? Jawaban dari gue jujur, kedua HP ini sama-sama enak. Ya, kelebihan di One UI, customization-nya sangat menyeluruh. Bahkan ada aplikasi tambahan dari Samsung sendiri yaitu Good Lock, sehingga kalian bisa customize HP bisa lebih jauh, sehingga HP itu berasa lebih ke personalized dengan fitur-fitur yang komplit dan easy to use. Satu sisi, Zen UI di Asus Zenfone 10 ini ada dua pilihan, yaitu stock Android dan Asus Optimize. Oke, so far gue pakai yang stok Android, memang ini sangat-sangat simple, clean banget, bersih, easy to use, bloatware-nya pun minim, dan iklan tidak ada. Dan ngomongin soal fitur unggulan, Samsung menyediakan fitur DeX yang tidak pernah gue temukan di HP lain, di mana HP ini bisa menjadikan PC ala-ala ketika dicolokkan kabel USB-C ke HDMI monitor. Jadi tinggal modal HP, mouse, keyboard, otomatis kalian bisa bawa PC kemana-mana dengan ukuran sekecil ini. Satu sisi, di Asus ini tombol powernya karena masih menggunakan konvensional, jadi bisa kalian custom lebih jauh. Ketika di double klik, kalian bisa buka aplikasi atau melakukan perintah sesuatu yang kalian suka. Dan ketika kalian melakukan gesture naik turun, itu bisa buka notification control panel atau kalian bisa customize lebih jauh. Dan gak sampai di situ aja, tombol volume di HP ini pun juga berguna untuk fitur lain, yaitu ngebuka aplikasi kamera yang sangat-sangat handy dan jarang gue temukan di HP lain juga. Jadi ya, masing-masing punya kelebihan tersendiri yang gue suka. Ngomongin soal software update, keduanya juga sama-sama rutin. Tapi kalau ngomongin soal panjang-panjangan software update, Samsung baru juara karena bisa menyediakan 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch update. Sedangkan Zenfone Asus cuma 2 kali OS Android plus 4 tahun security patch. Padahal ini HP flagship, minimal harusnya bisa nyediain 3 tahun loh. Tapi ya overall gitu sih. Kalau kalian tim mana, Zen UI atau One UI, coba komen di bawah beserta pendapat kalian juga. Supaya yang lain mungkin bisa kebantu lah ya. Terakhir ngomongin soal fitur, kedua HP ini ada NFC. Haptic vibration-nya berasa malah layaknya HP flagship. Koneksinya udah support dual 5G plus Wi-Fi 6.
dalam segi fingerprint memang ini berbeda. Di Samsung berasa lebih kekinian karena menggunakan fingerprint ultrasonic di dalam layar, sedangkan di Asus masih menggunakan fingerprint konvensional. Tapi dalam segi kecepatan unlock, keduanya sama-sama cepat, gampang dijangkau, posisinya enak. Walaupun ya memang di Asus seperti yang tadi gue bilang, tombol fingerprintnya itu bisa berguna untuk fitur lain di bagian software yang udah gue mention. Jadi kalau misalkan kalian kelewatan, bisa mundur sedikit. Dan untuk speaker sudah menggunakan sistem stereo atau dua speaker yang memang overall keduanya balance, tapi gue ngerasa bass yang dihasilkan Samsung dan kualitas volumenya itu lebih keras di Samsung. Dan fitur terakhir yang bikin Asus menang yaitu tersedianya port jack 3.5 di sebuah HP flagship. Oke, ngomongin udah semua fitur-fiturnya. Sekarang kalau misalkan kalian penasaran gimana soal kualitas suaranya, make sure pasang earphone ataupun headset supaya bisa dapat gambaran kurang lebihnya ya guys. Ya, 100% balik inspired. So guys, itu dia perbandingan antara Asus Zenfone 10 versus Samsung S23. Intinya dari gue sih balik lagi ke budget kalian. Kalau misalkan memang adanya di angka 9 juta, jelas Asus Zenfone 10 ini sangat-sangat worth it. Karena nggak ada HP lain yang bisa sediain sebagus ini di harga 9 juta. Jadi beneran sebagus itu nggak akan nyesel. Tapi kalau misalkan kalian punya budget lebih atau pengen nabung dan bisa sabar ya nabung, silakan Samsung S23 pilihan yang tepat karena semuanya ini berasa komplit, full flagship, gak ada yang nanggung. Tapi kalau misalkan kalian ragu terus nanya ke gue, Bang, lo sendiri akan pilih mana? Jawaban dari gue ya jelas, gue akan pilih Samsung S23 karena lensa telefotonya yang berasa lebih bagus, karena tersedia tentunya fitur reverse wireless charging dan ada Samsung DeX. 3 fitur ini yang bikin gue pilih Samsung S23. Tapi bukan berarti Asus Zenfone 10 jelek lah ya, seperti yang tadi udah gue bilang. So guys, gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu untuk milih di antara kedua HP ini. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, boleh bantu like, share, dan subscribe. Buat yang belum subscribe, sekaligus nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date. Thank you guys.